Bab 1651. David tercengang. Berdasarkan pengalaman masa lalu, item yang dapat membuat sistem secara otomatis memunculkan pop-up semuanya merupakan harta yang menakjubkan. Ia melanjutkan membaca pengantar tentang anggur istimewa 100 bunga dan buah di bawah ini. Anggur 100 bunga dan buah yang luar biasa dibuat dari kumpulan ratusan bunga dan buah yang berharga. Produk akhir hanya terbentuk setelah proses pembuatan bir yang melelahkan dan khasiatnya yang spesifik bergantung pada jumlah bahan mentah dan keistimewaannya. Anggur terbaik dibuat dari 999 jenis bunga berharga dan 999 jenis buah berharga. Orang biasa dapat mencapai puncaknya hanya dengan sekali teguk. Bahkan anggur terburuk pun dapat meningkatkan fisik konsumen dan meningkatkan bakat konsumen. Tidak hanya itu. David melihat pengantar tentang anggur yang diberikan oleh sistem. Dia amat terkejut. Ini bukan anggur sialan. Ini sesuatu dari surga. Anggur terbaik dapat membuat orang biasa naik ke puncak hanya setelah satu teguk. Maksudnya itu apa? Bukankah itu berarti memasuki alam abadi? Dengan kata lain, orang biasa dapat mencapai puncak dan menjadi abadi hanya dengan menyesap anggur 100 bunga dan buah yang sangat lezat. Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Anggur istimewa dari 100 bunga dan buah ini jauh lebih dahsyat dari harta karun terbaik manapun di surga dan bumi. Bahkan anggur 100 bunga dan buah yang paling buruk pun dapat meningkatkan fisik konsumen dan sangat meningkatkan bakat mereka. David bergegas melihat evaluasi akhir yang diberikan oleh sistem. Guci anggur 100 bunga dan buah yang sangat baik ini diseduh dari 47 jenis bunga dan 54 jenis buah, totalnya 101 jenis bahan berharga. Waktu penyimpanannya cukup, dan kualitasnya terjaga dengan baik. Ini adalah salah satu anggur berkualitas rendah terbaik. Mereka yang meminumnya akan melihat fisik mereka membaik dan bakat mereka meningkat. Ini bernilai $3 triliun bintang. $3 triliun bintang. Bukankah itu 30.000 poin mewah? David merasa gembira pada saat ini. Matanya berbinar karena kegembiraan. Dengan 30.000 poin mewah tersebut, dia dapat langsung naik dari pangkat penguasa ke pangkat berdaulat, langsung melewati pangkat abadi. Begitu dia mencapai pangkat berdaulat, dia dapat dianggap memiliki hak tertentu untuk berbicara di benua suci pusat. Intinya ialah bahwa anggur istimewa berisi 100 bunga dan buah ini sangat bermanfaat bagi David. Celia dan para wanita agak kurang berbakat. Oleh karena itu, akan sulit bagi mereka untuk menjadi abadi. Dengan anggur 100 bunga dan buah yang istimewa, yang dapat meningkatkan fisik dan bakat mereka, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi abadi setelah menyesapnya. Jika diberi kesempatan, David ingin meraih tujuannya sekaligus. Dia ingin mengambil satu kendi anggur terbaik dari 100 bunga dan buah, lalu membiarkan Celia dan yang lain menyesapnya, sehingga mereka bisa langsung melangkah ke alam abadi. Sayang sekali benda ini sulit didapat. Karena ia tidak dapat membelinya dengan uang, ia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Akan lebih baik jika bisa meningkatkan peluang mereka untuk menerobos alam abadi, meski sedikit. Setelah David menyentuh kendi anggur itu dengan tangannya, dia tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia tetap di posisi yang sama, membuat Magus bingung. Dia mendongak dan melihat David sedang menatapnya penuh semangat. Apa yang sedang terjadi? Magus sedikit bingung. Kenyataannya, apa yang dilihat David adalah panel sistem yang muncul di depannya, tetapi Magus tidak dapat melihatnya. Yang dapat dilihatnya hanyalah David yang menatap lurus ke arahnya, matanya dipenuhi kegembiraan. Tuan David, ada apa denganmu? Magus tak dapat menahan diri untuk bertanya. Suaranya juga membuat Marigold dan ibunya mendongak. Keluarga yang beranggotakan 3 orang itu menatap David dengan pandangan tidak mengerti. Bab 1652. Pada saat ini, suara Magus juga membawa David kembali ke dunia nyata. Dia menyingkirkan panel itu, menyortir emosinya yang meluap-luap, dan bertanya, Magus, dari mana kamu mendapatkan kendi anggur ini? Magus jelas tidak tahu bahwa kendi anggur ini adalah anggur yang luar biasa dari 100 bunga dan buah. Dia juga tidak tahu nilai dan khasiat kendi anggur ini. Jika tidak, keluarga mereka tidak akan jatuh seperti sekarang. Kalau dia menjual kendi anggur ini,
$10 juta bintang hanya akan menjadi setetes air dalam lautan bagi mereka. David ingin tahu asal-usul kendi anggur ini. Apakah ini satu-satunya atau masih ada lagi? Jika iya, apakah ada anggur 100 bunga dan buah yang paling lezat? David ingin mendapatkan beberapa barang bagus yang dapat membuat orang biasa menjadi abadi hanya dengan sekali teguk untuk Celia dan yang lain, berapapun biayanya. Dia bersedia membayarnya, tidak peduli seberapa tinggi harganya. Tuan David, keluarga Allen telah menjadi pembuat anggur selama beberapa generasi. Guci anggur ini telah diwariskan oleh para leluhur keluarga Allen selama bertahun-tahun. Kakek saya memberitahu saya sebelum dia meninggal bahwa ini dapat mengubah nasib keluarga Allen. Ini mungkin membuat kita kaya dan berkuasa, atau mungkin menghancurkan keluarga, jadi saya tidak boleh mengeluarkannya kecuali saya benar-benar harus melakukannya. Anda tidak hanya menyelamatkan ibu saya, tetapi juga seluruh keluarga saya. Karena itu, saya akan memberikannya kepada Anda hari ini. Saya harap Anda akan menyukainya, jawab Magus dengan jujur. Marigold dan ibunya sedikit bingung ketika mendengarnya. Keluarga kita punya rahasia seperti itu. Mengapa kami tidak tahu? Terutama Ibu Magus. Dia telah menikah dengan keluarga itu selama puluhan tahun dan dia tidak pernah mendengar tuan tua itu menyebutkan hal ini. Pada saat yang sama, dia bisa yakin bahwa suaminya, Mosi, juga tidak mengetahuinya. Kalau tidak, dia pasti sudah mengeluarkannya. Lalu apakah leluhurmu hanya meninggalkan satu guci? Atau ada yang lain? Jangan salah paham, Magus, aku hanya penasaran, jadi itulah sebabnya aku bertanya. Jika kau tidak ingin membicarakannya, kau tidak perlu membicarakannya. Tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu saya sembunyikan. Karena saya memberikannya kepada Anda, tentu saja saya percaya kepada Anda, Tuan David, tetapi saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Kakek mengatakan kepada saya bahwa ini adalah satu-satunya. Kami tidak punya lebih banyak lagi. Magus menggelengkan kepalanya dan menjawab. Begitu ya. David merasa sedikit kecewa dalam hatinya. Namun, ia pulih dalam sekejap. Anggur indah dari 100 bunga dan buah merupakan barang yang sangat berharga. Kenyataan bahwa ia bisa mendapatkan satu yang kualitasnya rendah berarti ia sudah perlu berterima kasih kepada semua dewa di atas sana. Dia bahkan tidak akan bermimpi mendapatkan salah satu yang berkualitas tinggi. Itu akan membutuhkan 999 jenis bunga berharga dan 999 jenis buah berharga sebagai bahan baku untuk menyeduh dengan sukses. Sulit untuk mengatakan apakah itu ada di seluruh kerajaan bintang. Lagi pula, ada kemungkinan besar bahwa sistem itu merupakan sesuatu dari peradaban tingkat dewa sementara kerajaan bintang hanya merupakan peradaban tingkat 7. Masih ada peradaban tingkat 8 dan peradaban tingkat 9 setelahnya. Banyak bahan mentah mungkin tidak tersedia di Star Kingdom, peradaban level 7. Jika dia menginginkan anggur 100 bunga dan buah yang sangat lezat, dia harus menunggu kesempatan untuk pergi ke peradaban tingkat 8 atau 9 untuk melihat apakah mereka memilikinya. David tentu saja tidak akan pergi ke peradaban tingkat dewa. Sebab, kalau dia datang ke sana, dia bisa membongkar sistemnya. Magus, kamu mungkin tidak tahu khasiat dan nilai dari kendi anggur ini. Jika kamu tahu, kamu mungkin tidak akan mau memberikannya kepadaku. David berpikir sejenak dan berkata. David juga tidak akan bersembunyi dari keluarga Magus. Pertama, David ingin mengeluarkan uang untuk membelinya dan mendapatkan 30.000 poin mewah. Kedua, David tidak mau mengambil keuntungan dari keluarga Allen. Keluarga Allen memperlakukannya dengan tulus, agar dia tidak menjadi orang yang hina. Sekalipun dia tidak mendapat poin mewah, David tidak akan menyembunyikan kebenaran tentang anggur itu dari keluarga Allen dan mengambilnya begitu saja. Ini jelas bukan karakternya. Bab 1653. Perkataan David langsung membuat Magus kesal. Meskipun dia hanya orang biasa yang tinggal di ujung benua suci pusat dan tidak bisa dibandingkan dengan orang besar seperti David, dia memiliki martabat sebagai pilar tegak keluarga Allen. Dia orang yang menepati janjinya. Tidak peduli berapapun harga kendi anggur itu, dia akan memberikannya kepada David dan tidak akan pernah menyesalinya atau memintanya kembali. Tuan David, apa maksudmu? Aku, Magus Allen,
hanyalah orang biasa, tetapi aku juga seorang yang memiliki semangat pantang menyerah. Sama sekali tidak ada alasan untuk menarik kembali apa yang telah kukatakan. Karena aku telah mengatakan bahwa aku akan memberimu sebotol anggur ini, aku akan memberikannya kepadamu berapapun harganya. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku, kata Magus dengan sungguh-sungguh. Tuan David, Magus benar. Keluarga Allen adalah keluarga besar ribuan tahun yang lalu. Meskipun kami telah menolak, kami tidak akan pernah melakukan sesuatu yang hina seperti mengingkari janji kami. Kami telah memberikan kendi anggur ini kepadamu, jadi sekarang ini milikmu, kata Ibu Magus. Suaminya benar-benar tidak ada harapan, jadi keluarganya harus bergantung pada putranya di masa depan. Tidak peduli apa yang Magus lakukan, dia akan mendukungnya tanpa syarat. Maaf, saya tidak bisa melihat hutan karena terhalang pepohonan. Namun, nilai dan khasiat dari kendi anggur ini berada di luar imajinasi Anda. Ini adalah warisan dari keluarga Allen Anda. Jadi, meskipun Anda memberikannya kepada saya tidak akan bisa menerimanya, kata David dengan serius. Guru David. David mengulurkan tangan untuk menyela Magus saat dia berbicara. Kemudian, dia melanjutkan, dengarkan aku, kendi anggur ini disebut anggur istimewa dari 100 bunga dan buah. Anggur ini diseduh dari ratusan bunga dan buah yang berharga, dan dapat meningkatkan fisik konsumen dan meningkatkan bakat mereka. Anggur ini sangat berharga, jadi nenek moyang kalian pasti telah berusaha keras untuk menyeduhnya. Alasan mengapa anggur ini bertahan hingga hari ini adalah karena mereka berharap keturunan mereka akan menggunakannya untuk mengubah takdir mereka. Aku, David Liddell, tidak dapat merebut objek ini dari usaha dan cinta mereka yang sungguh-sungguh. Tuan David, tidak peduli seberapa tinggi nilainya, itu hanyalah sebotol anggur bagi kami. Kedai minum adalah hidup kami. Anda membantu kami melunasi utang dan mencegah keluarga kami tidur di jalanan. Oleh karena itu, kebaikan ini bukanlah sesuatu yang dapat diimbangi dengan sebotol anggur. Anda harus menerimanya apapun yang terjadi, jika tidak, kami tidak akan bisa tidur di malam hari. Benar sekali, Tuan David, Anda harus menerimanya, kalau tidak, kita semua akan hidup dalam kutukan, Marigold juga menimpali. Tentu saja David tidak mau menolak anggur istimewa 100 bunga dan buah. Itu sangat berguna baginya. Orang-orang seperti Celia membutuhkannya agar memiliki peluang lebih besar untuk menerobos alam abadi di masa mendatang. Namun, David tidak dapat menerimanya tanpa memberikan sesuatu sebagai balasannya. Bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan bagus seperti itu untuk mendapatkan 30.000 poin mewah? Dengan 30.000 poin mewah ini, kekuatan David akan mengalami lompatan kuantitatif dan mencapai peringkat berdaulat. Meskipun dia masih jauh dari pangkat orang suci, setidaknya untuk saat ini, pangkat berdaulat sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal di benua suci pusat. Dia juga akan berusaha sekuat tenaga di pelelangan untuk meningkatkan kekuatannya ke puncak peringkat sovereign atau sebagian peringkat saint. Kemudian, ia dapat dengan berani melaksanakan fase berikutnya dari rencananya. Jika kau benar-benar ingin memberiku anggur 100 bunga dan buah yang sangat lezat, aku bisa menerimanya. Namun, pada dasarnya, anggur itu diseduh dengan susah payah oleh para leluhur keluarga Allen. Jadi, aku tidak bisa menerimanya begitu saja, kata David dengan berat hati. Apa maksudmu? Saya hanya bisa mengambilnya dengan ketenangan pikiran jika saya mengeluarkan sejumlah uang. David mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Menghabiskan 3 triliun dolar bintang untuk membeli anggur indah 100 bunga dan buah adalah tujuan akhir David. Namun, begitu dia mengatakan itu, Magus menjadi marah. Dia berkata dengan marah, Tuan David, Anda meremehkan kami. Meskipun kami hanya warga sipil, kami bukanlah tipe orang yang peduli dengan uang. Kami tidak punya apapun untuk membalas kebaikan Anda yang besar, jadi bagaimana kami bisa meminta uang Anda? Saya tidak bisa melakukan hal semacam ini. Bab 1654. Magus, uang tidak ada artinya bagiku, itu hanya angka, tetapi berbeda bagimu. Kalau aku tidak salah, ayahmu Moses seharusnya ditipu dan dijebak, yang menyebabkan dia menggadaikan kedai minuman sebagai pilihan terakhir.
Kurasa dia terlalu malu untuk pulang setelah ini. Mungkin dia pernah ketahuan berutang dan dianiaya. Sebagai putranya, maukah kau membantunya? Magus tercengang oleh beberapa kata sederhana David. Jika ayahnya benar-benar dianiaya oleh kreditor seperti Blackwater, bisakah dia tidak berbuat apa-apa? Jika dia ingin menyelamatkannya, apa yang harus dia lakukan? Terus menggadaikan kedai minuman. Bukan hanya Magus yang bingung, tetapi Marigold dan ibunya juga tercengang. Sekalipun Mosi seorang bajingan, dia tetap keluarga mereka dan ayah dari saudara-saudari itu. Mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Saat itu, Mosi juga sangat mencintai Magus dan Marigold. Namun, dia telah mengambil jalan yang salah dalam beberapa tahun terakhir. David tahu apa yang dikatakannya mempunyai pengaruh ketika dia melihat keluarga yang beranggotakan 3 orang itu. Maka, ia memanfaatkan kemenangan itu dan melanjutkan, jika kamu menjual kendi anggur ini kepadaku, kamu akan mendapatkan banyak uang. Setelah kamu memiliki uang ini, kamu dapat melunasi utang Mosi dan membuatnya kembali ke keluarga dengan tenang. Dengan cara ini, keluargamu dapat hidup bersama lagi seperti sebelumnya. Bukankah ini yang selama ini kamu kejar? Magus yang semula berencana menolak David dengan tegas, saat itu juga terjebak dalam dilema. Dia tersentuh oleh kata-kata David. Meskipun mereka telah melunasi utang mereka kepada Blackwater dan mendapatkan kembali kedai minuman itu, siapa yang tahu jika Mosi masih berutang uang kepada pihak lain? Jika ya, bagaimana mereka akan membayarnya? Perusahaan seperti Blackwater yang berada di area abu-abu akan benar-benar menggunakan metode yang kejam jika mereka tidak membayar. Magus tidak bisa tinggal diam dan melihat ayahnya dianiaya. Jika itu terjadi, keluarga Allen akan berada dalam situasi putus asa lagi. Namun, menerima saran David dan mengambil uangnya akan membuat Magus merasa tidak adil. Dia telah setuju untuk memberikan anggur itu sebagai hadiah, tetapi pada akhirnya, itu menjadi kesepakatan bisnis. Magus, mungkin kamu tidak peduli dengan uang, tetapi kamu harus mengakui bahwa itu sangat penting bagimu sekarang, dan anggur 100 bunga dan buah yang luar biasa juga sangat penting bagiku. Kita tidak berdagang, tetapi sebaliknya, kita saling membantu. Kita menjadi teman setelah minum tadi, jadi kita harus saling mendukung, bukan begitu? Kecuali jika kamu berpikir bahwa aku, David Liddell, tidak layak menjadi temanmu. Kata-kata terakhir David benar-benar meyakinkan Magus. Dia benar, mereka tidak tahu bagaimana keadaan Mosi, dan uang sungguh sangat penting bagi keluarga Allen saat ini. Tuan David, terima kasih. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memiliki teman seperti Anda, Magus mengucapkan terima kasih dengan tulus. Magus tahu bahwa David telah berkata begitu banyak hal agar dia menerima uang David untuk meringankan masalah ayahnya dan membebaskan keluarga dari kekhawatiran tentang masa depan. Sungguh suatu kehormatan bagi keluarga untuk bertemu dengan orang besar yang benar-benar menghargai persahabatan dan kebenaran. Bab 1655. Benar sekali, Magus, kau harus tahu bahwa kita tidak berbisnis, kita hanya saling membantu sebagai teman. David tersenyum. David gembira karena Magus mampu memikirkan hal ini. Ini berarti dia bisa menghabiskan $3 triliun bintang dan segera mendapatkan 30.000 poin mewah. Sejak menerobos ke alam abadi di Bima Sakti dan mencapai peringkat penguasa pemula, kekuatan David tidak berubah untuk waktu yang lama. Ini karena dia tidak punya tempat untuk menghabiskan dolar bintangnya dan tidak bisa mendapatkan poin yang melimpah, yang berarti dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya. Sekarang, tibalah waktunya untuk menghabiskan uang. Dia juga menghabiskan 3 triliun sekaligus. Begitu ia mendapat 30.000 poin mewah, kekuatan David dapat langsung naik dari tingkat penguasa pemula ke tingkat penguasa, langsung melompati tingkat abadi. Ini adalah lompatan besar yang sangat mencengangkan. Jika dunia luar mendengarnya, mereka pasti akan terkejut. Bahkan mereka yang berada di alam Sein akan terkejut karena mereka belum pernah mendengar ada orang yang dapat melintasi 2 alam sekaligus ketika mereka menerobos. Apakah ini benar-benar manusia? Bahkan binatang galaksi legendaris pun tidak begitu menakjubkan. Master David, aku tahu kau mengatakan itu untuk membantu keluarga kami.
Aku dengan tulus berterima kasih padamu. Aku pasti telah melakukan sesuatu yang baik di kehidupanku sebelumnya dan telah mengumpulkan cukup karma untuk bertemu dengan teman yang baik hati, kata Magus dengan wajah memerah. Marigold dan ibunya pun menitikkan air mata. Mereka semua bisa mengerti apa yang dilakukan David. Sangat sedikit orang besar yang memiliki kasih sayang dan kebenaran seperti David. Siapa di antara orang-orang berkuasa itu yang peduli dengan kehidupan orang-orang biasa? David tidak bisa berkata apa-apa lagi dengan apa yang dilakukan keluarga bertiga itu. Kenyataannya, ia lebih peduli apakah ia bisa menghabiskan 3 triliun untuk mendapatkan 30.000 poin mewah itu, yang selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatannya yang sudah lama tidak berubah. Jika tidak, dia tidak akan membujuk Magus dan keluarganya dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, jika keluarga Allen membutuhkan, dia tidak akan ragu untuk membantu. Magus, kau tidak perlu melakukan ini. Karena kita berteman, lebih baik kita berhenti membicarakan ini, oke? Berikan aku nomor rekening kedaimu dan aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Lalu, kau bisa pergi ke ayahmu besok dengan uang itu dan melunasi semua utangnya sehingga kalian bisa menjalani kehidupan yang baik sebagai sebuah keluarga. Terima kasih. Ribuan kata di hati Magus akhirnya berubah menjadi ucapan terima kasih. David tidak mengatakan berapa banyak uang yang akan ditransfernya kepada mereka, karena ia takut membuat keluarga Allen takut jika ia memberi tahu mereka. Lebih jauh lagi, jika Magus tahu, dia pasti tidak akan menerimanya. Demi 30.000 poin mewahnya dan kekuatan Sovereign Rank, David memutuskan untuk tidak memberi tahu mereka saat dia diam-diam mentransfer uang tersebut. Saat keluarga Allen mengetahuinya, uangnya pasti sudah ditransfer dan transaksinya pasti sudah selesai. Lebih jauh lagi, dia juga akan mendapatkan poin-poin mewahnya. Akan terlambat bagi mereka untuk mengembalikan uang itu. Setelah dia mengambil anggur indah 100 bunga dan buah dari Magus dan menaruhnya di atas meja, David meminta Magus nomor rekening Allen Tavern. Kemudian, David menggunakan sistem itu untuk mentransfer 3 triliun dolar bintang. Setelah transaksi, David melirik panel sistem. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,996,999 juta dolar bintang. Tubuh, penguasa level 1, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 10 poin mewah. Pikiran, level Infinity 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 100 poin mewah. Pertarungan, peringkat penguasa pemula alam abadi. Keterampilan tempur, pukulan void, kesempurnaan tamparan penghancur udara, kesempurnaan teknik pedang pembelah kejahatan, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 30.000. David gembira saat melihat angka di balik poin-poin yang mewah itu. Memang, 30.000 poin mewah ada di akunnya saat transaksi selesai. David tidak merasa begitu gugup setelah mendapat 30.000 poin mewah itu. Dia telah mencapai tujuannya. Untuk mencegah kecelakaan, David mencari alasan dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Allen. Bab 1656. Kemudian, dia mengambil anggur nikmat 100 bunga dan buah dan menghilang dari pandangan keluarga ketiganya itu. Marigold masih berdiri di tempatnya sampai David benar-benar menghilang saat dia menatap ke arah punggung David, tidak mau pergi. Magus menepuk bahu adiknya dan berkata sambil mendesah, "Mari, berhentilah melihat. Tuan David ditakdirkan berasal dari dunia yang berbeda dari kita. Aku tahu, Mak, aku akan membayangkan pura ini semua hanya mimpi. Besok aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melupakannya." "Tuan David," jawab Marigold. Tentu saja, dia juga tahu bahwa mustahil dia memiliki hubungan dengan David. Namun, sosok David telah meninggalkan jejak yang di dalam hatinya. Tidak akan mudah untuk melupakannya. Mendesah. Magus mendesah lagi sebelum kembali memasuki bar. Ibu dari kedua bersaudara itu juga menenangkan kepalanya dan mengikuti Magus masuk. Marigold tetap berada di pintu untuk beberapa saat. Setelah memastikan bahwa David tidak akan kembali, dia akhirnya menerima kenyataan, memutar, dan kembali ke bar. Begitu kembali ke rumah,
Marigold melihat saudara laki-lakinya dan ibunya duduk di sana dengan mempertimbangkan. "Mak, ada apa?" tanya Marigold. Tak seorang pun menjawabnya. Marigold berjalan ke arah Magus, menyerahkan tangannya di depan. Magus tetap tidak responsif. "Mak, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti aku." Marigold sangat ketakutan dengan perilaku saudaranya. Oleh karena itu, dia memegang bahu saudaranya dengan kedua tangannya dan mulai gemetar hebat. Pergerakannya akhirnya menyadarkan Magus kembali ke dunia nyata. Dia segera menghentikan Marigold yang mengguncangnya dan menenangkannya. "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, mari, kita baik-baik saja." "Mak, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian tidak bergerak tadi? Kalian membuatku sangat takut." Marigold mendekap dadanya dan bertanya. "Kami hanya melihat uang yang ditransfer Tuan David kepada kami, dan kami tidak dapat memperolehnya kembali untuk sementara waktu," jawab Magus. "Uang yang ditransfer oleh Tuan David. Banyak sekali." "Ya, sekali-sekali. Lebih dari yang bisa kita bayangkan." "Berapa harganya?" 3 triliun. Jawab Magus. Berapa?" Marigold mengira dia salah dengar. 3 triliun dolar bintang. Magus menegaskan lagi. Dia telah menghitung angka ini sedikitnya 10 kali. Pada awalnya, Magus juga mengira ia melihat sesuatu, tetapi setelah menghitungnya berulang-ulang, ia yakin penghitungannya benar. Apa yang ditransfer David kepada mereka memang 3 triliun dolar bintang. 3 triliun. Bagaimana guru David bisa punya uang sebanyak itu? Magus tidak dapat memikirkan siapapun yang bisa dengan santai menghabiskan begitu banyak uang di benua suci pusat, kecuali 5 perusahaan dagang terbaik. Apakah Tuan David seorang pewaris 5 perusahaan dagang teratas? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak uang dengan bebas? Marigold menatap kakaknya dengan kaget. "Ya, Mari, kau tidak salah dengar, jumlahnya 3 triliun. Tuan David menyumbangkan 3 triliun dolar bintang kepada kita, yang cukup untuk membeli sebidang tanah luas di sekitar kita. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu?" Marigold tergagap. "Jika saya tidak salah, Tuan David kemungkinan besar adalah pewaris salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas." Pewaris salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas. Marigold akhirnya menyadari betapa besarnya jurang pemisah antara dirinya dan David. Salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas. Mereka merupakan eksistensi mistis di benua suci pusat. Bab 1657. Setelah David kembali ke Treasure Trove, dia langsung mengunci diri di kamarnya. Dia tidak peduli betapa terkejutnya keluarga Allen ketika mereka mengetahui berapa banyak uang yang ditransfer. Hal terpenting saat ini adalah menghabiskan poin mewah yang baru saja didapatnya untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya ke pangkat berdaulat dan tanpa sengaja mengungkapkannya di hadapan Alba, dia niscaya akan percaya bahwa ada orang suci di belakangnya. Ini akan sangat membantu rencana gila dalam pikiran David. Alba, nyonya muda ketiga Treasure Trove, memainkan peran yang sangat penting dalam rencana itu. Itu tidak mungkin terjadi tanpa bantuannya. Setelah mengunci pintu kamar, David duduk bersila di tempat tidur. Dia kemudian mengeluarkan seluruh kekuatan pikirannya untuk membentuk perisai transparan di dalam ruangan dan mencegah siapapun masuk pada saat kritis. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan Elmer, seorang sovereign ranker. Dia tidak tahu apakah Elmer memiliki kekuatan pikiran atau tidak. Akan tetapi, menurut David, itu tidak akan terlalu kuat meskipun dia memilikinya. Bagaimanapun, Elmer tidak sekuat Celeste. Dibandingkan dengannya, kekuatan pikiran Celeste jauh lebih lemah. Selama dia waspada, dia akan baik-baik saja. Setelah semuanya siap, David membuka panel sistemnya. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,996,999,990 juta dolar bintang. Tubuh, penguasa level 1, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 10 poin mewah. Pikiran, level Infinity 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 100 poin mewah. Pertarungan, peringkat penguasa pemula alam abadi.
Keterampilan tempur, pukulan void, kesempurnaan tamparan penghancur udara, kesempurnaan teknik pedang pembelah kejahatan, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 30.000. Saat melihat 30.000 poin mewah itu, senyum muncul di wajah David. Kekuatannya yang telah lama stagnan akhirnya berubah dan akan mengalami lompatan besar. Pertama-tama ia menghabiskan 100 poin mewah untuk meningkatkan kekuatan pikirannya dari level Infinity 10 ke level penguasa 1, dan kemudian menghabiskan 90 poin mewah lagi untuk meningkatkannya ke level penguasa 10. Akhirnya, dia menghabiskan 90 poin mewah lainnya untuk meningkatkan tubuhnya dari level penguasa 1 ke level penguasa 10. Setelah mencapai level penguasa 10 baik secara fisik maupun mental, kekuatan tempur David juga mencapai sebagian peringkat abadi. Data sistem juga berubah sesuai dengan itu. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9.996.999 miliar 990 juta dolar bintang. Tubuh, penguasa level 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 1000 poin mewah. Pikiran, penguasa level 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 1000 poin mewah. Pertarungan, peringkat abadi sebagian alam abadi. Keterampilan tempur, pukulan void, kesempurnaan tamparan penghancur udara, kesempurnaan pedang pembelah kejahatan. Teknik kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 29.720. David tidak ragu untuk terus meningkatkan tubuh dan pikirannya. Dia membutuhkan 1000 poin mewah lainnya untuk meningkatkan penguasa dari level 1 ke level abadi 1. Kemudian, dia menghabiskan 900 poin mewah lainnya untuk meningkatkannya dari level immortal 1 ke level immortal 10. Ini menghabiskan total 1900 poin mewah masing-masing. Untuk meningkatkan tubuh dan pikirannya ke level abadi 10, David menghabiskan total 3.800 poin mewah. Pada saat ini, kekuatan tempurnya telah mencapai sebagian pangkat berdaulat. Kekuatan seperti ini tidak dianggap lemah bahkan dalam peradaban tingkat 7 seperti Star Kingdom. Selama dia tidak memprovokasi orang-orang dari kekuatan menengah atau besar, dia pada dasarnya dapat melakukan apa saja yang dia inginkan. Setelah David menarik napas dalam-dalam, dia menggerakkan tubuhnya dan melihat panel sistem. Pembawa acara, konten David Liddell. Saldo, 9.996.999 miliar 990 juta dolar bintang. Tubuh abadi level 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 10.000 poin mewah. Pikiran, abadi 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 10.000 poin mewah. Peringkat penguasa sebagian alam abadi tempur. Keterampilan tempur, pukulan void, kesempurnaan tamparan penghancur udara, kesempurnaan teknik pedang pemisah jahat, kesempurnaan. Keterampilan pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 25.920. Dia akan membutuhkan 10.000 poin mewah untuk peningkatan berikutnya. Bab 1658. Selain itu, dia akan membutuhkan lebih banyak poin di masa depan. Jika dia ingin meningkatkan tubuh dan pikirannya ke level Sovereign 10 dan meningkatkan kekuatan tempurnya ke Saint Realm Partial, dia akan membutuhkan 38.000 poin mewah. Saat ini, David hanya memiliki sedikit lebih dari 25.000. Dia masih membutuhkan 12.000 poin lagi. Ia berharap bisa memperoleh poin mewah itu selama pelelangan. Tak lama kemudian, kepala David mulai berdenyut. Dia membuat perhitungan kasar. Jika dia ingin mencapai tingkat Saint Suci, kekuatan tempur tertinggi di Kerajaan Bintang, dia akan membutuhkan puluhan juta poin mewah. Meski begitu, dia hanya akan mencapai tingkat Saint Suci pemula. Bahkan jika dia menghabiskan semua uang dalam sistem, dia hanya akan mendapatkan 100 juta poin mewah. Ini tidak cukup untuk menerobos ke alam setelah alam suci. Namun, jika dilihat dari perilaku sistemnya, mungkin akan ada peningkatan lagi saat itu. Bagaimanapun juga, itu berasal dari peradaban tingkat dewa. Pangkat orang suci merupakan kekuatan tempur tertinggi di Kerajaan Bintang, peradaban level 7, namun itu bukanlah batas sistemnya.
Setelah nafasnya tenang, David meneruskan upaya penyegarannya. Dia akan mengesampingkan masalah masa depan dan menangani masalah yang ada di depannya terlebih dahulu. Dia ingin meningkatkan tubuhnya dengan sisa 20.000 poin mewahnya. Dia menghabiskan 19.000 poin mewah untuk meningkatkan tubuhnya ke level berdaulat 10. Dengan begitu, David akan menjadi sovereign ranker puncak. Jika dia meningkatkan tubuh dan pikirannya bersama-sama dan menghabiskan semua poin mewahnya, dia hanya bisa mencapai level sovereign 5, yang merupakan peringkat sovereign menengah. Efeknya tidak akan sebaik meningkatkan tubuhnya saja. Akan tetapi, jika ia ingin melangkah lebih jauh dan mencapai sebagian Saint Realm, ia perlu menghabiskan 19.000 poin mewah lagi untuk meningkatkan pikirannya. Akan tetapi, setelah menghabiskan 10.000 poin mewah untuk meningkatkan tubuhnya ke level berdaulat 1, sistem mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa pikirannya belum mencapai peringkat berdaulat, jadi David tidak dapat melanjutkan meningkatkan tubuhnya saat ia mencoba meningkatkannya lagi. David sedikit bingung. Dia dapat melakukan ini sebelum sistem melalui pemutakhiran terkini. Apakah tidak berhasil sekarang? Tampaknya masih ada beberapa perubahan yang tidak diketahuinya ketika sistem ini ditingkatkan. Konten milik N0V Eldra, Ma, ORG. Dia harus meningkatkan tubuh dan pikirannya. Apapun. David tidak dapat menahannya dengan cara apapun. Dia tidak dapat berbicara dengan sistem sehingga dia tidak dapat bertanya tentang hal ini. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengikuti persyaratan sistem. Butuh 10.000 poin mewah lagi untuk meningkatkan pikirannya ke level berdaulat 1. Kemudian, dia menggunakan sisa poin mewahnya untuk memperbaiki tubuhnya. Setelah semua ini selesai, David melihat sistem itu lagi. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9.996.999.990 dolar bintang. Level penguasa tubuh 5, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 1.000 poin mewah. Pikiran, level kedaulatan 1, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 1.000 poin kemewahan. Pertarungan, alam abadi pertengahan sovereign ranker. Keterampilan tempur, pukulan void, kesempurnaan tamparan penghancur udara, kesempurnaan teknik pedang pembelah kejahatan, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 920. Kekuatan tempurnya telah mencapai pertengahan pangkat berdaulat. Dengan senjata jiwa pedang pemecah kejahatan dan teknik pedang pemecah kejahatannya, David memperkirakan ia bahkan dapat melawan sovereign ranker yang terlambat. David meramalkan bahwa Elmer dari Treasure Trove seharusnya menjadi sovereign ranker menengah. Hal ini dikarenakan tekanan yang diberikannya kepada David tidak sekuat tekanan yang diberikan Celeste. Sementara itu, Celeste adalah seorang sovereign ranker yang terlambat, jadi jika Elmer tidak sekuat itu, maka ia hanya akan menjadi sovereign ranker tingkat menengah. Tentu saja, David tidak akan mengabaikan fakta bahwa Elmer mungkin memiliki senjata jiwa yang kuat. Lagi pula, Treasure Trove adalah satu dari 5 perusahaan dagang teratas di benua suci pusat, jadi mereka tidak hanya akan kaya raya, tetapi mereka juga akan memiliki banyak harta. Meski begitu, kemungkinannya hanya 50-50. David tidak takut pada Elmer. Bagaimana David bisa tahu bahwa pedang pemecah kejahatannya adalah senjata pengikat jiwa tingkat pertama sedangkan Elmer tidak akan pernah bisa mendapatkan senjata setingkat ini seumur hidupnya. Bab 1659. Puas, David menyingkirkan sistem itu, dan pada saat yang sama, dia menarik kembali pikirannya. Saat ini, dia benar-benar berbeda dari saat dia pertama kali memasuki ruangan. David tadi hanya seorang ruler ranker pemula, tapi sekarang, dia sudah menjadi sovereign ranker menengah. Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Dia bangun dari tempat tidur dan menggerakkan tubuhnya dengan bebas. Retakan. Semua persendiannya retak. David merasakan kekuatan mengalir melalui tubuhnya. Perasaan yang kuat itu akhirnya kembali. Puas dengan N0V Eldra, Ma, ORG. Meskipun penampilan David tidak berubah setelah kekuatannya meningkat, semangatnya benar-benar berbeda. Ketika David menarik kembali kekuatan pikirannya,
Elmer dan Miss Alba sedang membicarakan sesuatu di dalam ruangan lain di Treasure Trove. Tiba-tiba Elmer tertegun. Alba segera menyadari perubahan pada Elmer, dan bertanya, "Elmer, ada apa?" "Nona Alba, saya merasakan ada energi kuat yang melintas, tetapi ketika saya mencoba mencarinya, saya tidak menemukan apapun," jawab Elmer jujur. "Energi yang kuat, seberapa kuatkah itu?" Alba terus bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak lebih lemah dari milikku. Tidak lebih lemah darimu. Kalau begitu, dia adalah seorang sovereign ranker tingkat menengah. Apa kau tahu siapa mereka?" "Aku tidak tahu." Elmer menggelengkan kepalanya. Dia baru saja mengembangkan kekuatan pikirannya dan masih sangat lemah. Jika David tidak menarik kembali energinya saat ia menghilangkan perisai pikirannya, Elmer tidak akan mampu menyadarinya sama sekali. "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Karena ini adalah salah satu dari 108 zona perdagangan besar di benua suci pusat, wajar saja jika beberapa sovereign ranker yang tidak dikenal sesekali melewati perusahaan perdagangan. Tidak apa-apa selama mereka tidak memusuhi kita." "Mengerti, Nona Alba," jawab Elmer. Sebenarnya, dia masih memiliki sesuatu untuk diceritakan kepada Alba. Baru saja, dia tiba-tiba menemukan bahwa energi ini tidak lebih lemah darinya. Elmer merasa bahwa pihak lain sangat dekat, dan mereka mungkin bahkan berada di Treasure Trove. Akan tetapi, dia tidak punya bukti, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Keduanya terus berbicara. David berada di kamarnya, perlahan beradaptasi dengan perubahan fisik yang diakibatkan oleh kekuatannya yang meningkat pesat. Pada saat yang sama, dia membiasakan diri dengan kekuatan pangkat berdaulat menengahnya. Selama beberapa hari berikutnya, David tidak meninggalkan ruangan. Tidak seorang pun yang mengganggunya kecuali saat Marley datang bersama putrinya. Peggy terus-menerus meminta David untuk menceritakan kisahnya. Marley tidak berdaya. Secara kebetulan, dia perlu berbicara dengan David, jadi dia membawa Peggy. Namun, mengapa David ingin bermain dengan seorang gadis kecil? Ada hal-hal yang lebih penting yang harus dia urus. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengatakan kepada gadis kecil itu bahwa ia berutang cerita-cerita itu padanya. Begitu ia selesai dengan pekerjaannya, ia akan perlahan-lahan menceritakan semua kisah itu kepadanya. Meskipun gadis kecil itu sedikit tidak senang, dia pandai membaca keadaan. Dia tahu bahwa David benar-benar sibuk sekarang, jadi dia tidak lagi membuat keributan dan pergi bersama ibunya dengan patuh. Bab 1660. Beberapa hari kemudian, tok tok tok, seseorang mengetuk pintu. "Siapa itu?" David membuka matanya untuk bertanya. Saat ini, dia sedang duduk bersila di tempat tidur. Setelah beberapa hari terbiasa dengan kekuatan sovereign rank-nya yang baru, David hampir menguasainya dengan bantuan kekuatan pikirannya. "David, ini aku." Suara Alba datang dari balik pintu. "Nona Felowes, tunggu sebentar, saya datang." David bangkit untuk membuka pintu. Saat melihat David, Alba tertegun. Dia tidak menemuinya selama beberapa hari, tetapi dia merasa seolah-olah dia telah mengalami perubahan besar. Mengenai apa sebenarnya perubahan ini, dia tidak yakin. Dia adalah David yang sama, tetapi ada sesuatu yang benar-benar aneh tentangnya. Aneh sekali. Alba penasaran. Ketika David melihatnya sedang menatapnya, dia bertanya, "Ada apa, Nona Felowes?" "Oh, tidak apa-apa. Aku hanya teringat sesuatu, jadi aku melamun," Alba menjelaskan setelah tersadar kembali. "Apa yang bisa saya bantu, Nona Felowes?" Tidak bisakah aku mengunjungimu tanpa tujuan yang jelas?" "David, kau mengunci diri di kamar selama beberapa hari, jadi aku datang untuk melihat apakah kau masih hidup. Apa yang harus kukatakan pada tuanmu jika sesuatu terjadi padamu di Treasure Trove dan dia datang?" Canda Alba. "Nona Felowes, Anda lucu sekali. Apa yang bisa terjadi pada kita sekarang setelah kita berada di tahap ini? Saya baru saja berkultivasi beberapa hari terakhir. Guru saya berkata bahwa berkultivasi itu seperti mendayung perahu melawan arus, jika Anda berhenti bergerak maju, Anda akan jatuh ke belakang. Jadi, saya harus memanfaatkan setiap momen yang ada. Guru saya berkata dia akan datang secara acak untuk memeriksa saya.
Jika saya tidak memenuhi standarnya, saya akan dihukum. Tuanmu akan datang. Kapan? Tanya Alba segera. Guru David diduga merupakan seorang santo suci. Akan menjadi berkat yang sangat besar jika dapat bertemu dengan orang penting seperti itu. Jika dia bisa membina hubungan dengannya, dia akan menikmati manfaat yang tak terbatas dalam hidupnya. Oleh karena itu, Alba tentu ingin mengenal gurunya David. Aku tidak tahu. Dia selalu misterius dan tidak memiliki jejak. Tidak ada yang tahu keberadaannya. David, kau harus mengenalkanku pada tuanmu jika dia datang ke sini. Aku sangat penasaran seperti apa orang hebat seperti tuanmu itu. Aku mengagumi orang-orang kuat sejak aku masih muda. Nona Velowes, saya minta maaf mengecewakan Anda. Dia tampak seperti orang tua biasa. Tidak ada yang istimewa darinya. Mungkin kamu terlalu banyak menghabiskan waktu dengannya sehingga kamu tidak menganggapnya istimewa. Aku tidak akan merasa sama saat pertama kali bertemu dengannya. David, berjanjilah padaku, oke? Baiklah, aku akan memberitahunya. Namun, aku tidak bisa menjamin bahwa dia ingin bertemu denganmu. Terima kasih. Terima kasih. Kau hanya perlu menyebutkan namaku padanya, kata Alba penuh rasa terima kasih. Saat melihat ekspresi gembira Alba, David teringat sesuatu dalam hatinya. Ngomong-ngomong, Nona Velowes, pendirian perusahaan dagang kali ini sebenarnya adalah ujian dari tuanku. Garis keturunan kita telah mengumpulkan banyak kekayaan, jadi tuanku ingin menggunakannya untuk melakukan sesuatu, tetapi dia sendiri tidak mau maju. Karena itu, dia menyerahkannya kepadaku. Jika Anda dapat membantu saya mengembangkan perusahaan, saya hanya perlu menyebutkan nama Anda ketika lelaki tua itu datang dan saya yakin dia akan bersedia menemui Anda. Dia bahkan mungkin memiliki kesan yang baik tentang Anda. Benarkah? Tentu saja. Kenapa aku harus berbohong padamu? Baiklah, David. Serahkan saja padaku. Selama kamu bisa menyediakan likuiditas yang cukup, aku pasti akan membantumu mendirikan bisnis ini dalam waktu sesingkat mungkin. Tetapi syaratnya kamu harus membawaku menemui tuanmu saat dia datang ke sini. Kesepakatan. Tanpa berpikir panjang, David menyetujui permintaan Alba. Anda ingin menjalin hubungan baik dengan seorang santo yang suci, bukan? Selama kamu dapat mengikuti instruksiku dan meyakinkan keluarga Velowes untuk terlibat dan membantuku, orang suci masa depan akan muncul tepat di depan matamu.